wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Nanang Fuaduddin. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Ustadz Samsuri. Hampura Pak Ustadz, karena nembe seniki kepetuk maka rada kagok nyelukeun. Yang saya hormati pembina Majelis Dzikir Al-Muqarrabin. Yang saya hormati Ketua Majelis Dzikir Al-Muqarrabin Bapak Rosyidi, bapak-bapak, para kesepuhan, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili rekan-rekan jamaah ditunjuk sama Ketua MDA Bapak Rosyidi, wayahnya Pak Haji Andang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata perwakilan dari jamaah, pesan dan kesan atau kesan dan pesan. Namun sebelum itu saya ingin ada unek-unek dalam hati saya. Alhamdulillah di pengajian ini ada santunan yatim. Saya punya organisasi, ini ada santunan yatim. Saya juga punya organisasi klub sepak bola, juga ada santunan yatim. Ya alhamdulillah, setiap saya yang masuki organisasi ada santunan yatimnya. Alhamdulillah. Mengingatkan saya kepada orang tua saya. Orang tua saya juga mungkin tahun 70 awal 60 akhir membentuk yayasan yatim piatu di Kampung Kejaban, Desa Kepandian. Mungkin yayasan yatim piatu paling tua di Kecamatan Ciluas. Termasuk yatim piatu yang di kotanya juga meniru dari yatim piatu yang ada di Desa Kepandian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini darah yang mengalir dari orang tua saya kepada saya. Amin. Untuk mengurus, menyantuni anak yatim piatu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kesan yang pertama setelah saya mengikuti pengajian, mungkin pengajian yang rutin baru sekaranglah saya ikut di MDA ini. Saya biasanya pengajiannya diskusi, nggak mendengarkan, ya diskusi gitu, nggak bisa tanyain ke Pak Kiai, ke Pak Ustadz kalau sudah mentok. Makanya ketika saya masuk ke sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya saya sampaikan ke Al-Mukarram Kiai Haji Nanang Fuaduddin. Begini, nah, itu sudah akumulasi sebenarnya dari sering diskusi di musola gitu. Karena nggak ada gurunya, ya nggak ada gurunya. Nah, kesan yang pertama bahwa orang yang belajar menuntut ilmu itu bukannya, ya beranggapan saya orang yang belajar menuntut ilmu itu pasti pinter-pinter.
ilmu tentang agamanya. Ya, ternyata setelah saya ikut di MDA ini, setelah saya ngaji beberapa minggu, berapa bulan, kok bukannya tambah pinter, tambah banyak yang nggak bisa. Ya, dulu mah sebelum saya ngaji itu ngerasa saya sudah pinter agamanya, fikihnya lah, tauhidnya, tasawufnya. Ternyata setelah ngaji nggak ada apa-apanya. Itu kesan yang saya dapat. Ya, nah mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu mah pinter gitu ya. Kalau saya kesannya seperti itu, tambah banyak yang nggak bisanya, yang nggak taunya. Kemudian kesan yang kedua, alhamdulillah kita saling kenal mengenal. Saya tadinya nggak kenal sama Teh Nur, sekarang kenal sama Teh Nur. Kenal sama Teh Ana, Bu Hana, kenal sekarang sama Bu Ana. Ya, alhamdulillah. Saling kenal mengenal yang tadinya nggak kenal. Sekarang sudah nambah lagi, kata Pak Rosidi, ada yang dari Serang Hijau. Alhamdulillah. Insya Allah nanti saya datang ke rumahnya. Ya Bu ya, mudah-mudahan diterima. Amin. Berkunjungnya ke sana. Nah, sudah saling kenal mengenal satu sama lain. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau di pelajaran matematika ada ilmu logika. Ya, kalau tak kenal maka tak sayang, maka kalau kenal maka sayang. Itu ilmu matematika tuh. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kok matematika kok begitu? Kan matematika mas 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu ilmu logika di matematika. Tak kenal maka tak sayang, maka kenal maka sayang. Nah, mudah-mudahan kalau sudah kenal kita saling sayang menyayangi. Nah, itu kesan seperti itu. Dulunya kita nggak kenal, setelah kenal, Pak Haji Andang tolong wih. Kan gitu kan, kenal itu berarti sudah saling kenal mengenal. Ya. Kalau sudah sayang, nah, ibarat Quran rombeng. Quran rombeng tahu ya Bu? Dibuang pemali, diwaca orang kewaca. Iku arane Quran rombeng. Dibuang pemali, oruli. Tapi diwacanya orang kewaca, usburem. Ya, kalau sudah kenal. Jadi sudah sayang. Itu kesan yang saya dapat dari pengajian Al-Muqarrabin ini. Kemudian yang ketiga, kenapa saya catat kadang-kadang hilang. Ketika sudah tampil di depan semua hilang. Ya. Yang keempat, setiap orang mempunyai kebiasaan, kemampuan yang berbeda-beda. Saya ngikut pengajian yang malam Jumat dengan yang hari Jumat. Ya. Beda-beda kemampuan orang ini. Karena apa? Memang ya umurnya juga beda-beda. Ada yang 60 tahun lebih, ada yang mau 60, ada yang 40, ada yang masih muda. Beda-beda. Karena ini pendidikan non formal, bukan kayak sekolah SD rata-rata 6 atau 7 tahun. Kalau di sini di Al-Muqarrabin ini beda-beda, ada yang tua sampai yang muda. Ada yang cepat nangkepnya, ada yang lambat nangkepnya. Nah, ada yang bujangan lagi. Ya, yang bujang mah harusnya nangkepnya lebih cepat. Beda dengan Pak Rosidi dengan saya yang usianya sudah 60 tahun. Agak lambat tuh biasanya. Agak lelet. Ya. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan pasti seperti itu. Tapi ya alhamdulillah di jamaah kita ini baik gurunya maupun santrinya itu pada sabar-sabar semua. Kata Pak Kiai Nanang, TEPI, Banten TEPI, Banten ya. Atau Bu Ana, AU, coba aine kusing jero, dudu jero dikagetakan, nah, itu ya, ustadznya sabar, Pak Kiainya sabar, TEP-nya ge kulane sabar disalahkan iku.
lamun boten sabar acak-acakan pengajianane. Ya, lamun santrine purikan wis lah aja Pak Kiai mah koten je. Lah Kiai ini kan udu je santrine ki giati amat diajare. Nah, itu sabar yang sudah tertanam di jamaah Al-Muqarrabin ini. Alhamdulillah dengan kesabaran ini kapan waktunya insya Allah semua yang belajar pada bisa semua. Amin ya rabbal alamin. Itu kesan-kesan yang saya dapat selama di majelis zikir Al-Muqarrabin ini. Nah, kemudian yang selanjutnya pesannya. Apa pesannya? Ya saya yang pertama pesannya ya terus belajar. Terus belajar. Karena kata Pak Kiai itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslim. Mencari ilmu itu hukumnya fardu ain baik Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Satu lagi tolabul ilmi minal madi ilal ladi, bahwa mencari ilmu itu dari mulai bedongan sampai ke liang lahat. Jadi harus sabar. Insya Allah kalau kita sabar mah lama waktunya nggak ada masalah, yang penting kita bisa. Perkembangannya cukup lumayan lah di Al-Muqarrabin kalau belajar Qur'annya, ya itu. Yang kedua pesannya adalah terus bersilaturahim, ya silaturahim terus sering ketemu. Oh tunggu ya, sebabnya lamun ketemu capek pakai ini ke bahwa silaturahim itu memperpanjang umur, memperluas rezeki. Tapi wenten sanksine capek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qati'un. Barang siapa yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Jadi setelah kita ketemu berarti harus kita teruskan silaturahimnya, jangan berhenti. Nah itu pesan. Kemudian yang ketiga pesannya adalah terus saling mendoakan. Kita saling mendoakan, ya. Nanti bahan kajian nih sama Kiai nanti yang saya sampaikan ini, satu mengenai silaturahim, belajar terus selalu mendoakan sesama muslim, ya, karena kata hadis Rasul dikatakan bahwa kalau kita mendoakan sesama muslim, yang didoakan dapat ampunan, yang kita juga yang mendoakan juga dapat ampunan, kan gitu ya. Nanti kita bahas nanti di majelis Al-Muqarrabin setelah Idul Fitri. Biasanya Pak Kiai nanang mendakanin kula pandang apa yo materinya yo. Oh terus ya. Terus yang selanjutnya terakhir niki terus kerja sama, tolong menolong. Wingi sampun dibahas sering Pak Kiai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan keji dan kemungkaran. Niku terus. Nah itu saja mungkin pesan-pesan dari saya selaku perwakilan dari jamaah Al-Muqarrabin. Dan yang terakhir pesan pribadi, pesan sponsor Porosidi, ya saya mau deklarasi di jamaah Al-Muqarrabin ini. Insya Allah pada tahun 2024 bulan Februari tanggal 14 kula ayun nyalonaken diri calon sebagai legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu kula ngendak doa lan dukunganane sing Al-Mukarrom, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk ibu sing baru ning Serang Hijau. Mudah-mudahan ibune bangkit ngebantoni. Niku pesan non murid lama, cuma baru keputuk sering kula ya. Sampai niki.
Nah, itu saja mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.